Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, adik-adik mahasiswa? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini merupakan pertemuan ke-10 ya untuk mata kuliah statistika dasar. Nah, untuk tema yang akan kita angkat untuk perkuliahan kita hari ini yaitu tentang range, kemudian standar deviasi dan juga variansi. Oke, jadi kita mulai dari yang bagian pertama ya, tentang range atau jangkauan ya. Jadi mengenai range atau jangkauan ini, kalian bisa lihat pada tabel di samping ini, di mana di situ ada sebuah nilai ya, anggap saja sebagai nilai ujian tengah semester mahasiswa, di mana untuk skor terendah itu mendapatkan nilai 41, sedangkan skor tertinggi itu mendapatkan nilai 94 ya. Jadi ada 6 pembagiannya di situ, ada 6 pengelompokan data, di mana untuk yang skor terendah dari skor 41 sampai dengan 49, frekuensi atau mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara skor tersebut itu ada 3 orang. Kemudian yang mendapatkan nilai 50 sampai dengan 58, ada 7 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Kemudian dari rentang nilai 59 sampai dengan 67 itu ada 10 orang yang mendapatkan nilai tersebut. Kemudian dari nilai 68 sampai dengan 76 ada 9 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Nah, kemudian dari nilai 77 sampai dengan 85 ada 5 orang yang mendapatkan nilai tersebut. Kemudian untuk yang skor tertingginya itu dari rentang 86 sampai 94 ada 2 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Jadi total keseluruhan mahasiswa yang mendapatkan nilai dari rentang skor terendah 41 sampai dengan skor tertinggi 94 itu ada 36 mahasiswa ya, seperti itu. Jadi untuk penentuan range jangkauan itu nanti kita mau tentukan titik tengahnya dari nilai atau rentangnya dari skor 41 sampai 49 sampai dengan yang terakhir dari skor 46 sampai dengan 94 ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita tentukan nilai tengahnya ya. Jadi tadi sudah ditentukan nilainya, kemudian frekuensinya, sekarang kita tentukan nilai tengahnya ya. Jadi rentang nilai untuk skor 41 sampai dengan 49, titik tengahnya itu adalah 45 ya. Jadi cara untuk memperoleh titik tengahnya itu dari skor terendah ditambah dengan skor tertinggi, yaitu 41 ditambah dengan 49 kemudian dibagi 2, maka didapatkanlah titik tengahnya itu 45. Kemudian untuk nilai 50 sampai dengan 58, titik tengahnya itu adalah 54. Caranya sama untuk memperolehnya, yaitu 50 ditambah dengan 58 dibagi dengan 2. Kemudian untuk nilai 59 sampai dengan 67, itu nilai titik tengahnya itu adalah 63. Kemudian untuk yang nilai 68 sampai dengan 76, nilai titik tengahnya itu adalah 72, di mana untuk memperolehnya itu yaitu 68 ditambah dengan 76 dibagi 2, maka didapatkanlah nilai 72. Kemudian rentang nilai 77 sampai dengan 85, itu cara memperolehnya sama, 77 tambah 85 dibagi 2, maka didapatkanlah 81. Kemudian rentang nilai 86 tambah 94, titik tengahnya itu adalah 90. Cara untuk memperolehnya juga sama, yaitu 86 ditambah dengan 94 dibagi 2, maka didapatkanlah titik tengahnya itu 90. Nah,
Kemudian untuk nilai range atau jangkauannya di sini, di mana untuk nilai tengah kelas terendahnya itu yaitu 45, jadi nilai yang titik tengah ya, yang paling rendah itu adalah 45 dari rentang nilai 41 sampai dengan 49. Kemudian nilai tengah kelas tertinggi yaitu dari rentang nilai 86 sampai 94 yaitu 90. Maka range-nya itu didapatkan dengan mengurangkan nilai tengah kelas tertinggi yaitu 90 dikurangi dengan nilai tengah kelas terendah 45. Maka didapatkanlah nilai range atau jangkauannya itu sebesar 45 ya, seperti itu. Oke, setelah tadi kita sudah dapatkan nilai range-nya atau jangkauannya sebesar 45, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan standar deviasi rata-rata atau simpangan baku rata-rata ya. Dimana untuk nilainya di sini, untuk mendapatkan simpangan rata-ratanya, yaitu dengan cara mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. Ya, jadi mengalihkan frekuensi dengan titik tengah atau FI dikali dengan XI. Dimana untuk yang baris pertama dari rentang nilai 41 sampai dengan 49 itu FI kali XI nya adalah 3 kali 45, maka didapatkanlah nilai 135. Kemudian untuk nilai 50 sampai 58 di mana frekuensinya 7, titik tengahnya 54, maka didapatkanlah nilai FI XI nya 378. Kemudian nilai 59 sampai dengan 67 frekuensinya itu 10, titik tengahnya 63, didapatkan nilai FI kali XI nya 630. Kemudian dari rentang nilai 68 sampai dengan 76 untuk frekuensinya 9, kemudian titik tengahnya 72, didapatkanlah nilai FI kali XI nya 648. Kemudian rentang nilai 77 sampai dengan 85, frekuensi mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut adalah 5 orang, dan titik tengahnya 81, maka didapatkanlah nilai FI kali XI nya itu 405. Kemudian untuk rentang nilai 86 sampai dengan 94, ada 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut, di mana titik tengahnya 90, maka didapatkanlah nilai FI kali XI nya sama dengan 180. Nah, setelah ditotalkan dari keseluruhan nilai FI kali XI dari kelompok pertama sampai dengan kelompok ke-6 tadi, itu maka didapatkanlah nilai akhirnya 2376. Seperti itu. Oke, setelah kita dapatkan nilai FI dan XI dan kita sudah dapatkan nilai totalnya yaitu sebesar 2376, maka selanjutnya adalah kita tentukan nilai rata-rata. Cara untuk menentukan nilai rata-rata yaitu dengan melakukan pembagian antara keseluruhan dari nilai FI kali dengan XI dibagi dengan FI. Maka rata-ratanya itu adalah 2376 dibagi dengan total frekuensi keseluruhan mahasiswa 36, maka didapatkanlah nilai rata-rata sebesar 66. Nah, nilai rata-rata 66 ini itu akan digunakan untuk mengisi kolom yang paling ujung ya dari XI dikurang dengan X bar ya. Karena untuk menentukan nilai tersebut itu harus ditentukan nilai rata-ratanya. Nah, misalkan untuk yang baris pertama, di mana nilai titik tengahnya XI-nya itu 45, sedangkan nilai rata-ratanya tadi itu adalah 46. Maka 45 dikurang 6, maka didapatkanlah 21. Mengapa tidak minus? Karena di sini sifatnya nilainya bulat ya. Jadi didapatkan 21. Nah, kemudian untuk yang baris kedua, sama juga sistemnya, yaitu nilai titik tengahnya 54 dikurang dengan rata-ratanya 66, didapatkanlah 11 ya. Kemudian untuk yang baris ketiga, XI-nya 63 dikurang dengan rata-ratanya 66, maka didapatkanlah nilai 3. Kemudian yang baris keempat,
untuk nilai 72 sebagai titik tengah dari rentang nilai 68 sampai dengan 76 dikurang dengan nilai rata-ratanya tadi 6, maka 72 kurang 6, 66 maksud saya, itu didapatkanlah nilai 6. Kemudian untuk yang baris kelima, dari rentang nilai 77 sampai dengan 85, di mana titik tengahnya itu adalah 81 dan rata-ratanya tadi 66, maka 81 dikurang dengan 66 didapatkanlah nilai 15 ya. Kemudian untuk yang terakhir, rentang nilai terakhir dari nilai 86 sampai dengan 94, titik tengahnya itu adalah 90 dan rata-ratanya tadi 66, maka 90 kurang 66 didapatkanlah nilai 24 ya. Jadi seperti itu untuk menentukan untuk yang kolom paling ujung dari nilai XI dikurang dengan X barnya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menentukan nilai XI dikurang X bar, sekarang kita kalikan dengan frekuensinya ya. Jadi tadi yang XI dikurang dengan X barnya sudah diketahui tadi, yang kolom di sebelahnya di sebelah kiri, sedangkan yang kolom paling ujung itu kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi tadi yang nilai untuk yang baris pertama dari rentang nilai 41 dengan 49, XI kurang X barnya itu 21, kita kalikan dengan frekuensinya 3, maka didapatkanlah nilai 63. Untuk yang baris kedua, rentang nilai 50 sampai 58, XI kurang X barnya itu 11, dikalikan dengan frekuensinya 7, didapatkan nilai 77. Kemudian rentang nilai 59 sampai dengan 67, XI kurang X barnya itu 3, frekuensinya itu 10, maka didapatkan nilainya 30 untuk FI kali XI kurang X bar. Kemudian rentang nilai 68 sampai dengan 76, nilai XI kurang X barnya itu 6, frekuensinya itu adalah 9, maka didapatkan nilainya 54 ya. Kemudian untuk rentang nilai 77 sampai 85, di mana untuk nilai XI kurang X barnya itu 15 dan frekuensinya itu 5, maka 5 kali 15 dapatkanlah 75. Kemudian untuk yang rentang nilai terakhir dari 86 sampai dengan 94, untuk nilai XI kurang X barnya itu adalah 24 dan frekuensinya adalah 2, maka 2 kali 24 didapatkanlah nilai 48 ya. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai FI dikali dengan XI dikurang dengan X bar, dan ini nanti digunakan untuk menentukan deviasi rata-ratanya atau simpangan rata-ratanya. Oke, langkah selanjutnya, setelah kita sudah menentukan nilai FI dikali dengan XI kurang X bar, maka kita input ke dalam persamaannya, di mana untuk persamaan daripada simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya itu adalah sigma I sampai dengan 1, di mana FI dikali dengan XI kurang X bar dibagi dengan sigma I sama dengan 1, di mana N FI sama dengan dari keseluruhan tadi nilai untuk FI dikali dengan XI kurang X barnya itu totalnya tadi dari nilai 63, 77, 30, 54, 75 sampai dengan 48 semuanya dijumlah, maka didapatkan totalnya itu 374 dibagi dengan frekuensi keseluruhan mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang 41 sampai dengan 94 ada 36 orang, maka 374 dibagi dengan 36 didapatkan nilai simpangan rata-rata yaitu 10,39 ya. Jadi itu untuk nilai simpangan rata-rata atau nilai deviasi rata-rata ya. Jadi sudah ada dua yang sudah kita dapatkan nilainya. Yang pertama tadi nilai jangkauan atau range-nya, kemudian yang kedua nilai simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya. Seperti itu. Oke,
langkah selanjutnya setelah kita menentukan deviasi rata-ratanya, ya, jadi tadi simpangan rata-ratanya sudah didapatkan. Sekarang kita tentukan deviasi standar atau simpangan bakunya. Jadi cara menentukannya yaitu dengan mengisi kolom yang paling ujung, yaitu XI kurang X bar, dimana tadi kan yang kolom pertama sudah kita dapatkan ya untuk nilai XI kurang X bar, tetapi untuk mendapatkan deviasi standarnya kita harus kodratkan untuk yang nilai XI dikurang dengan X bar. Nanti kita akan masukkan di dalam persamaannya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita tentukan yang nilai standar deviasinya. Jadi yang kolomnya kosong tadi, sekarang kita mau tentukan bagaimana cara mendapatkan atau mengisi kolom tersebut. Jadi untuk yang pertama, di mana untuk yang XI kurang X bar pangkat 2, didapatkan nilainya di situ 441. Jadi nilai itu didapatkan dari XI-nya dari rentang nilai 41 kurang 49 itu titik tengahnya itu 45, kemudian yang rata-ratanya tadi itu adalah 66. Jadi 45 dikurang dengan 66, setelah itu dikuadratkan, maka didapatkanlah nilai 441. Kemudian untuk yang rentang nilai 50 sampai dengan 58, di mana nilai titik tengahnya itu adalah 54, dikurang dengan rata-ratanya 66, setelah itu dikuadratkan maka didapatkan nilainya 121. Kemudian yang rentang nilai 59 sampai dengan 67, titik tengahnya itu adalah 63 dan rata-ratanya 66, setelah itu dikuadratkan maka didapatkan nilai 9. Kemudian rentang nilai 68 sampai dengan 76, untuk titik tengahnya itu adalah 72, rata-ratanya 66, maka didapatkan setelah dikuadratkan untuk XI kurang X barnya pangkat 2 adalah 36. Kemudian untuk nilai 77 sampai dengan 85, titik tengahnya itu adalah 81, rata-ratanya 66, setelah dikuadratkan didapatkan nilai 225 ya. Nah, untuk yang rentang nilai terakhir dari nilai 86 sampai dengan 94, di mana titik tengahnya itu adalah 90, setelah dikurangkan dengan rata-ratanya tadi 66, lalu dikuadratkan maka didapatkan nilainya 576 ya, seperti itu. Jadi sebenarnya mudah untuk menentukan nilai XI dikurang dengan X bar pangkat 2. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan atau kita inputkan nilainya untuk yang persamanya tadi. Kita sudah tentukan persamanya ya. Jadi yang total dari nilai FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 itu kan tadi sudah kita tentukan di awal ya. Nilai totalnya itu adalah 4.861. Nanti kita akan gunakan untuk persamanya. Kemudian FI, di mana kita gunakan juga nilai frekuensinya keseluruhan total mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang nilai 41 dengan 94 ada 36. Jadi kita inputkan ke dalam persamaannya, di mana sigma untuk sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1, di mana N sama dengan 6, kemudian FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma I sama dengan 1, di mana N sama dengan 6 di FI ya. Didapatkan nilai untuk total dari nilai FI dikali dengan XI kurang X bar maka 2 itu adalah 4.861 dibagi dengan frekuensi keseluruhan mahasiswa yang ikut mendapatkan nilai rentang nilai 41 sampai dengan 94 ada 36 orang. Setelah dibagi maka didapatkan nilai untuk variansi atau ragamnya itu adalah 135,03 ya. Jadi seperti itu untuk mendapatkan nilai variansinya. Sebenarnya cukup simpel ya untuk mendapatkan nilainya.
Oke, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan total keseluruhan dari nilai FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 adalah menginputnya ke dalam persamaan untuk mendapatkan simpangan baku atau standar deviasinya. Di mana untuk persamaannya itu adalah sigma sama dengan akar dari sigma, kemudian I sama dengan 1, di mana N-nya sama dengan 6, kemudian FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2, kemudian dibagi dengan sigma I sama dengan 1, di mana N sama dengan 6, kemudian dikali dengan FI-nya. Maka didapatkanlah nilai akar 4861. Jadi itu tadi total dari nilai FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2, kemudian dibagi dengan frekuensi atau keseluruhan mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang nilai 41 sampai dengan 94 ada 36, maka setelah dibagi maka didapatkanlah akar 135,03, dan setelah diakarkan maka didapatkan untuk nilai standar deviasi atau simpangan bakunya itu adalah 11,62. Jadi seperti itu untuk menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya. Setelah kita sudah menentukan tadi range atau jangkauan, kemudian deviasi rata-rata dan deviasi standar, sekarang kita tentukan untuk yang terakhir, yaitu variansi atau ragam. Nah, cara untuk menentukannya ini kalian bisa lihat pada kolomnya, di mana ditentukan di situ. Nanti kita akan gunakan untuk persamaannya itu, yaitu FI dikali dengan XI. Tadi sebenarnya sudah kita dapatkan ini, di mana untuk nilainya itu adalah nilai keseluruhan dari rentang yang paling rendah, rentang nilai paling rendah 49 sampai yang paling tinggi 94, didapatkan nilai totalnya itu adalah 2376. Oke, setelah kita dapatkan nilai totalnya tadi, untuk nilai total FI kali dengan XI itu adalah 2376, maka langkah selanjutnya adalah kita inputkan dalam persamaan, di mana untuk persamaannya adalah sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1, di mana N sama dengan 6, kemudian FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma I sama dengan 1, N-nya sama dengan 6 dikali dengan FI. Nah, itu untuk mendapatkan nilai variansi atau nilai ragamnya. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan atau kita inputkan nilainya untuk yang persamaannya tadi. Kita sudah tentukan persamaannya ya. Jadi yang total dari nilai FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 itu kan tadi sudah kita tentukan di awal ya. Nilai totalnya itu adalah 4861. Nanti kita akan gunakan untuk persamaannya. Kemudian FI, di mana kita gunakan juga nilai frekuensinya keseluruhan total mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang nilai 41 dengan 94 ada 36. Jadi kita inputkan ke dalam persamaannya, di mana sigma untuk sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1, di mana N sama dengan 6, kemudian FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma I sama dengan 1, di mana N sama dengan 6 di FI ya. Didapatkan nilai untuk total dari nilai FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 itu adalah 4861 dibagi dengan frekuensi keseluruhan mahasiswa yang ikut mendapatkan nilai rentang nilai 41 sampai dengan 94 ada 36 orang. Setelah dibagi maka didapatkan nilai untuk variansi atau ragamnya itu adalah 135,5. Seperti itu untuk mendapatkan nilai variansinya cukup
Oke, supaya kalian lebih mengerti lagi tentang pembahasan kita tadi, jadi contoh soal yang sudah diberikan untuk menentukan range atau jangkauan, kemudian deviasi rata-rata atau simpangan baku, kemudian deviasi standarnya atau simpangan bakunya, dan variansi atau ragamnya, maka silahkan dikerjakan untuk latihan soal berikut, di mana saya sudah tentukan nilainya ada 6 pengelompokan data di situ. Dari nilai yang paling rendah itu 40, kemudian nilai yang paling tinggi itu adalah 93. Kalau tadi kan yang nilai terendah yang dicontoh soal itu adalah 41, sekarang yang ini untuk soal latihannya adalah 40. Sementara yang nilainya yang paling tinggi itu adalah 93, kalau yang tadi yang paling tinggi di contoh soal itu adalah 90. Nah, untuk pengelompokan datanya itu jadi baris pertama itu dari rentang nilai 40 sampai dengan 48, ada frekuensinya 4, jadi ada 4 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Kemudian dari nilai 49 sampai dengan 57, ada 12 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Kemudian nilai 58 sampai dengan 66, ada 10 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Kemudian nilai 67 sampai dengan 75, ada 8 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Kemudian untuk yang nilai 76 sampai dengan 84, ada 4 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Dan kemudian nilai yang paling tinggi 85 sampai dengan 93, hanya 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut. Jadi keseluruhan atau total mahasiswa yang ikut berpartisipasi di sini adalah 40. Kalau tadi kan yang di contoh soal itu hanya 36, sekarang yang ini ada 40 untuk yang latihan soalnya ya, seperti itu. Jadi silakan kalian tentukan range, deviasi rata-rata, kemudian deviasi standar dan juga variansinya. Jadi yang pertama yang kalian tentukan dulu adalah titik tengahnya ya. Titik tengahnya. Setelah kalian dapatkan titik tengahnya, kemudian kalian buat kolom untuk menentukan nilai FI kali XI ya. Setelah itu kalian buat kolom lagi untuk menentukan nilai dari XI kurang X bar ya. Jadi tentukan juga rata-ratanya dari nilai FI kali XI dibagi dengan frekuensi. Setelah itu kalian sudah dapatkan XI kurang X bar, kalian kalikan dengan nilai frekuensinya, maka kalian dapatkan nanti untuk yang range, kemudian deviasi rata-ratanya. Jadi langkahnya hampir sama dengan yang di contoh soal tadi ya, seperti itu.